Kegiatan 1 memohon arahan kepada mentor terkait rancangan aktualisasi implementasi Smart ICU. Tahap pertama, menyusun rancangan aktualisasi dengan penerapan nilai berakhlak kompeten. Untuk tahap kedua, menghubungi mentor dan komentor untuk meminta waktu berkonsultasi. Tahap ketiga adalah melaksanakan konsultasi rancangan dengan sikap harmonis dan kolaboratif. Kepada mentor juga dijelaskan isu yang diangkat dan gagasan kreatifnya. Tahap keempat adalah menerima masukan dan perbaikan setelah berkonsultasi dengan mentor dan komentor. Tahap kelima adalah menyusun notulensi hasil konsultasi dengan mentor dan komentor. Kegiatan kedua adalah mengidentifikasi alat kesehatan yang akan digunakan. Tahap pertama adalah melakukan pendataan alat kesehatan. Penulis melakukannya dengan akuntabel dan kompeten. Tahap kedua adalah mengidentifikasi spesifikasi fungsi alat dengan penerapan nilai berakhlak, kompeten, dan akuntabel. Karena setiap alat harus dipertanggungjawabkan. Tahap ketiga adalah berkoordinasi dengan kepala ruangan dan rekan kerja. Di sini diterapkan penerapan nilai berakhlak kolaboratif. Dan tahap keempat adalah menentukan alat yang memiliki risiko tinggi apabila terjadi kesalahan. Kegiatan ketiga adalah menyusun dan menyiapkan materi edukasi berupa SOP, video tutorial, troubleshooting, dan panduan praktis dalam penerapan Smart ICU. Tahap ini adalah tahap tersulit bagi penulis karena penulis hanya mempunyai waktu 2 minggu untuk mengumpulkan materi. Tahap pertama adalah menyusun SPO, panduan praktis, troubleshooting, dan materi. Penulis di sini terus belajar dan mengasah kemampuan diri. Tahap kedua adalah membuat video tutorial. Atur rate kecepatan dengan memutar rotation dial roda. Tahap ketiga adalah melakukan konsultasi dengan komentor. Tahap keempat adalah menyiapkan materi edukasi dengan sikap kompeten. Dalam tahap ini, saya banyak bekerja keras untuk menyiapkan materi-materi ini dalam waktu yang singkat. Kegiatan keempat adalah membuat dan menghubungkan QR Code dengan media edukasi digital serta menempelkan QR Code pada alat kesehatan. Tahap pertama yang dilakukan adalah membuat QR Code. Tahap kedua adalah meminta persetujuan KarumKit. Saya menjelaskan inovasi saya dan saya mendapatkan persetujuan dari KarumKit. Setelah KarumKit, saya meminta persetujuan kepada BMN, Barang Milik Negara. Setelah itu, saya meminta persetujuan kepada Kepala Kepegawaian. Dan terakhir, berkoordinasi dengan Kepala Ruangan. Tahap selanjutnya adalah menyiapkan dan mencetak QR Code. Tahap keempat yaitu menempelkan QR Code pada alat-alat kesehatan di ruangan ICU, IGD, maupun rawat inap. QR Code ini dipasang di daerah yang mudah terlihat dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan. Kegiatan kelima adalah memasang infografis penggunaan alat kesehatan. Tahap pertama adalah menyusun desain infografis. Tahap kedua adalah melakukan konsultasi dengan komentor. Tahap kelima adalah mencetak dan memasang infografis di tempat yang mudah terlihat oleh tenaga kesehatan. Kegiatan keenam adalah kegiatan yang paling saya tunggu-tunggu, yaitu mensosialisasikan penggunaan Smart ICU kepada tenaga kesehatan sebagai media pembelajaran yang cepat dan mandiri dalam penggunaan alat kesehatan.
kedua, berkoordinasi dengan bagian kepegawaian dan BMN. Tahap ketiga adalah mengundang nakes untuk sosialisasi di ruangan ICU, IGD, dan rawat inap. Tahap selanjutnya adalah melaksanakan sosialisasi. Isinya itu di dalamnya ada misalnya berat badan sekian. Ada. Oke, good. Terus Sosialisasi Smart ICU dilaksanakan untuk memperkenalkan sistem media edukasi berbasis QR Code kepada tenaga kesehatan. Melalui kegiatan ini, peserta belajar cara mengakses SPO, video tutorial, dan panduan penggunaan alat kesehatan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mendukung pelayanan yang lebih efektif dan aman. Tahap kelima adalah evaluasi. Evaluasi di sini saya menyediakan lembaran pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan setelah saya berikan sosialisasi Smart ICU. Kegiatan ketujuh adalah melakukan evaluasi. Tahap pertama, melakukan pengumpulan data. Tahap kedua adalah menganalisis hasil evaluasi dan menyusun laporan evaluasi. Kegiatan ke-8 adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan aktualisasi. kok ini beda? Oh, timur. Yuk ngelatih kertasnya kali ya. Dari dia. Sama. Iya. Ini suatu ini loh. Yang dibuat oleh Mbak Siti Rahma tentang Smart ICU kedepannya akan lebih menginspirasi teman-teman tenaga kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Pengayoman. Smart ICU helpful banget. Hanya dengan sekali scan, kita sudah dapat mengakses informasi lengkap dengan lebih cepat, efisien, dan juga mudah. Smart ICU luar biasa. Cari informasi alat kesehatan kini lebih mudah. Tinggal scan QR code langsung ada. Mantap. Mantap! Jos! Kaget.